semuanya, bye-bye. Ketemu lagi sama Mpok Ika di sini. Ya, sekarang saatnya Mpok Ika balas-balesin pertanyaan kalian di sini. Tuh udah Mpok Ika copy. Terus juga yang di Instagram belum Mpok Ika lihat-lihat. Jadi kita jawab yang ada di community kemarin ya. Ini pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Jadi sekali lagi Mpok Ika ingetin, jangan marah, jangan kesel, jangan kecewa kalau ada beberapa pertanyaan yang Mpok Ika jawab, karena pertanyaan kalian kebanyakan udah ada di vlog Q&A sebelumnya di sini ya. Ya, kita langsung aja, jangan basa-basi. Ini yang pertama, kita ganti dulu ya. Ya, pertanyaan pertama ini dari Esi Nurjana. Halo Esi, apa kabar? Semoga sehat ya. Makasih udah ngasih pertanyaan. Pertanyaannya adalah, Pak, aku subscriber baru, Po, mau tanya, biasanya pulang ke Indo kapan aja? Terus kesan-kesannya bisa nikah sama bule. Terus lagi, apa yang paling Po kangenin di Indo, Po? Yang dikangenin dari Indo udah Po jawab ya. Terus biasanya pulang ke Indo kapan aja? Jadi saya sama Bang Sabeni kita udah sepakat, kita pulang itu setiap winter, kita pulang ke Indonesia. Dan kalau rezekinya ada, itu kita rencananya pulang setahun sekali. Sedangkan winter itu di antara Desember sampai Maret April itu winter ya. Jadi di antara itu winter kita pasti pulang ke Indonesia. Dan kalau ada rezekinya, oke? Terus kesan-kesannya bisa nikah sama bule. Bisa nikah sama bule. Kesan-kesannya Po banyak, Po, kesan-kesannya. Pertama ya, bule itu dia emansipasinya ada. Jadi kalau di rumah tuh kita kagak semua semua kerjaan tuh kita yang ngerjain. Dia mau masak, dia mau cuci piring, tuh salah satunya ya. Dia mau bebenah, jagain anak juga di sini 50-50 gitu, maksudnya dia 50 kita 50, jadi nggak setiap hari kita melulu yang ini ya. Untuk sangsannya. Terus apa ya, mereka tuh kalau udah cinta sama kita, baiknya bener-bener baik. Alhamdulillah Bang Sabeni cinta banget sama Pak Ika. Jadi gimana gitu. Udah ya, itu aja. Ntar kalau diceritain ntar Bang Sabeni jadi tinggi, terbang ya. Ini sudah gitu aja ya. Begitu Pak Isi, makasih ditanya ya. Terus selanjutnya ini kita checklist dulu coy yang ditanya coy ya. Jadi kagak ribet. Hop. Checklist, Pak Isi udah. Nah. Terus dari Oktriani Dewi. Pok, sama Bang Sabeni mau punya anak berapa? Bang Sabeni merayakan lebaran juga nggak kayak Pok? Rencananya sih kita pengen 2 aja, tapi kalau dikasih 1 juga udah alhamdulillah, ngerasain bisa jadi ibu, bisa jadi bapak. Bang Sabeni ngerayain juga cuy, jangan lebaran. Kalau kalian ngeliat di vlog yang ini, boleh ikut lebaran, itu Bang Sabeni ikut lebaran ya. Udah jawab. Yang ketiga, aduh ini bahasa Cina, ntar saya tulis bawah ya, saya lupa namanya siapa. Bisa dia sering banget nih ikut live Po, sering banget komen, cuma namanya pakai bahasa Mandarin. Po Ika sering lupaan, soalnya banyak banget gitu. Jadi maaf ya Po ya, jangan marah ya Po. Aku cuma mau nanya Po, sama Po kenal sama Mas Sabeni. Oh udah dijawab nih ya, saya kenal di vlog sebelumnya, saya kenal di internet Po. Ntar Po lihat baik ya di vlog Q&A, ntar saya taruh sini Po, Q&A yang sebelumnya ya Po. Nah terus selanjutnya adalah dari Ani Dewi Indah. Halo Pak Ani Dewi Indah. Pok mau tanya, kalau aku kesedihan boleh mampir nggak? Ya Allah Po, boleh banget, mampir baik sini ya. Pokoknya pintu saya terbuka buat siapa aja yang mau mampir. Kalau waktu dan tempatnya pas, saya lagi libur apa gimana, main baik kesini ya. Jadi saya terbuka cuy ya, buat siapa aja. Lanjut, dari Diah Ayu Nilasari. Mau nanya Po, emang Bang Sabeni nggak bisa sama sekali bahasa Indonesia? Bisa, dikit-dikit. Terima kasih, pisang, nasi goreng, kentang goreng, perkedel, rendang, tempe, ikan, tahu, ayam,
Kentut, minum, makan, dia tahu, sedikit tahu kok. Apa Bang Sering nggak pengen belajar? Pengen, dia udah beli buku kamusnya ada, dia beli. Terus gimana kalau mau komunikasi sama keluarga di Indonesia kayak ibu, empok, nenek? Oh, itu kalau ke Indonesia kan dia selalu bersama saya. Jadi saya jadi translatornya, Po. Kalau nggak bahasa tubuh begitu. Gitu. Ya, Po ya. Udah, Po, jawab. Po dia, makasih ya pertanyaannya. Terus yang selanjutnya dari Hernita Sudrajat. Halo Po Hernita, cipok-cipok. Oh, cipok juga buat Po dia, buat Po Ani, buat Po Esi, buat Po Oktrian ya, Po ya. Cipok-cipok buat semuanya. Aku mau nanya, Po, satu tempat yang pengen Po Ika dan Bang Sabeni kunjungi di Indonesia kemana, Po? Jadi tuh Bang Sabeni pengen banget berkunjung ke Surabaya. Dia pengen tuh ke Surabaya. Dia pengen ke Sumatera juga. Dia pengen ke Malang juga. Oh, banyak dia mah pengenannya, cuy. Gak bisa bilang satu. Jadi begitu banyak, Po ya. Dia pengen banget ke Surabaya, ke Malang, sama ke Sumatera dia pengen. Lanjut, Evi Nurjanati. Halo Po Evi, cipok-cipok. Po, betah mana? Tinggal di Swedia apa di Indonesia? Kalau buat liburan Indonesia the best deh. Kalau buat tinggal enakan di Swedia, cuy. Pertama, transportasi banyak, nggak macet. Terus kita namanya rumah sendiri ya, udah kawin begini, enakan mah tinggalnya ya begini aja deh. Kagak enak tinggal kalau bareng sama orang tua gitu ya. Kalau untuk tinggal enakan di sini. Tapi di Indonesia tuh enak buat liburan, makan-makannya, terus apa namanya? Apa sih namanya? Pemandangannya kayak gitu dah, pokoknya enakan Indonesia. Di sini mah sama baik pemandangannya, nggak ada yang beda. Lanjut, terus selanjutnya dari Monica Putri. Halo Po Monica, apa kabar? Po, aku mau nanya, Po, Bang Sabeni ada nggak saudaranya? Ada Bang Sabeni, satu cewek. Dia udah menikah dan punya 2 anak ya. Terima kasih Po Monica. Selanjutnya dari Potari Lestari. Halo Potari, cepok-cepok dulu. Po, ada suka dukanya nggak punya suami bule dan tinggal di negara orang? Gimana Po ngatasin rasa kangen kehidupan di Indo? Suka dukanya banyak, Po. Pertama, suka dukanya di sini kalau saya kan sendiri ya, jadi kadang-kadang kesepian gitu kan, laki kerja, kita di rumah gitu. Suka dukanya ya semua fasilitas ada di sini, jadi saya nggak perlu bingung-bingung lagi mau ngapain, tahu arahnya gitu kan. Terus gimana Po kangen? Oh, kangen ya kita masak, Po. Kita masak baik. Kalau kangen ya ke Indonesia, kalau kita kangen telepon ke orang tua ya kita masak, kita madang dah tuh, kita mukbang dah, kita ngelap dia mampompo ya kan, kangennya hilang. Terus dari ini pertanyaannya lucu. Dila Sarifa. Halo Po Dila, cipok-cipok. Po, mau tanya, rumah di Sawangan sebelah mana ya? Aku sering main ke Sawangan di Jalan Pemuda dekat pemancingan. Hehehe. Saya rumahnya di Cinangka Cetok, Po. Dila Sarifa. Kalau tahu pengisian gas LPG di lapangan bola, nah itu rumah saya. Rumah lama ya. Yang rumah barunya saya bingung ngejelasinnya. Makasih Po Dila. Terus selanjutnya pertanyaannya adalah dari Meliana. Peristiwa lucu dan gak pernah terlupakan Po Ika dan Bang Sabeni waktu pacaran dulu. Hehe, tolong jawabannya Po Ika. Po, makasih. Peristiwa lucu dan gak pernah terlupakan Po Ika dan Bang Sabeni waktu pacaran. Sayang sih kita gak pernah pacaran. Po Meli, kita pacarannya di Skype. Jadi tuh selama setahun kita di Skype langsung kan tuh, di Skype pacarannya tuh, di Skype. Peristiwa lucu adalah, iya ada waktu itu. Jadi waktu di Skype, ya kan, kita udah ngobrol tuh lama kan tuh, dari jam 1 malam sampai jam 3 subuh kan, karena sekarang kan saya menyamakan waktu Bang Sabeni selesai kerja kan, jadi sekitar jam 1 jam 3 subuh. Kita udah capek tuh ngomong, Pak, diem kan, diem. Nggak lama kemudian prot. Bang Sabeni kentut, coy. Ya Allah, berkali itu pertama kalinya saya dengar Bang Sabeni kentut. Itu yang peristiwa paling lucu. Dia langsung diem, mukanya merah. Terus dia bilang, ups,
Sorry, dia bilang gitu aja. Itu Bu, lucu nggak sih? Lucu sih? Nggak lucu ya? Udah, pokoknya itu ya Po salah satunya. Kalau nggak lucu nggak apa-apa, di skip aja ya Po. Lanjut. Ya, kita lanjut dari Al-Ups. Mau nanya nih Po, pas pertama ketemu ada nggak suatu yang menurut orang Indo biasa dilakukan tapi menurut orang Swedia kok aneh atau weird gitu Po? Oh, contohnya kita makan pakai tangan tuh, itu menurut dia itu aneh tapi menurut kita kan biasa. Terus megang kepala, di Indonesia kan kalau sama orang tua nggak boleh megang kepala kan. Di Swedia mah kan santai aja gitu, jadinya kita jadi susah deh gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada anak kecil megang kepala, kadang-kadang risih kan kita ya. Tapi karena di Swedia itu udah lumrah, jadinya ya biarin aja gitu ya. Al-Ups ya. Dari Lia Suhada, halo Pelia. Po, aku mau nanya, Po sama Bang Sabeni udah berapa lama di Swedia dan orang tua Bang Sabeni tinggal di mana? Tolong jawab ya, Po. Aku sama Bang Sabeni, aku mau nanya, Po sama Bang Sabeni. Oh, saya kalau Bang Sabeni kan asli orang Swedia, udah lama berarti ya. Kalau saya Bang Sabeni baru tinggal bareng tuh 4 tahun. Orang tuanya tinggal di rumahnya sendiri ya. Po lihat, udah jawab ya, Pak. Makasih, Po. Cepet-cepet. Terus selanjutnya dari Kanisa Purwaningrum. Pak mau nanya, ada niat buat kuliah nggak di Swedia? Lalu kalau kuliah di sana bahasa perantaranya bahasa apa? Apakah ada kelas internasional? Thanks. Oke, Po Kanisa Purwaningrum. Saya niat kuliah udah nggak ada, karena saya langsung mau kejuruan aja. Jadi yang sekarang saya ambil ini, saya sekolah untuk guru TK antara 1 sampai 5 tahun ya Po ya. Jadi saya nggak ada niat berkuliah lagi, langsung ke jurusan. Di sana bahasa perantanya ada bahasa apa? Bahasa Inggris bisa. Di sini sebenarnya orang Swedia pada pintar bahasa Inggris, cuma mereka menjunjung tinggi bahasa mereka, jadi pakainya bahasa Swedia mereka. Tapi kalau kalian mau bahasa Inggris mereka bisa jawab. Itu ya Po Hanisa. Nah selanjutnya dari Bang Ibrahim Habibi Nurul Ain. Oke Bang Ibrahim, Po sama Bang Sabeni usianya berapa Po? Po sama Sabeni usianya, oh Po maksudnya usia saya sama usia Bang Sabeni gitu ya Bang ya? Tanaman yang di belakang Po yang nanam apa udah dari sononya ada? Apa udah dari sononya ada Po? Makasih. Saya umur saya 31, Bang Sabeni 46, 47, 46 ya, lupa saya. Tanaman yang di belakang itu kita yang nanam Po, Bang, semuanya kita yang nanam. Tadinya kita beli rumah ini lahannya kosong, paling cuma ada 1, 2, ada 3 pohon. 1, 2, iya cuma ada 3 pohon Bang. Jadi semuanya itu kita yang tanam Bang. Oke Bang Ibrahim, Habibi Nurul Ain. Oke, sekarang selanjutnya dari Po Wiwin Rizky. Mau tanya Po, rencana kapan lagi nih mudik ke Indonesia? Ya Allah Po, baru kemarin kita ketemu udah nyuruh pulang lagi baik. Ongkosnya Po, ongkos. Jadi kita belum tahu nih Po. Insya Allah ya tahun depan kita balik lagi Po Wiwit. Oke Po Wiwit, cipok Po. Aduh, capek ya. Cepetan gak sih saya ngomongnya? Kalau cepetan bilang ya. Aduh, gatel ya. Nah, selanjutnya dari Po Epi Sopiani. Halo Po Epi. Cipok Po. Po, ada nggak yang nggak disukai dari Bang Sabeni? Oh, apa ya? Kadang-kadang dia ini sih terlalu apa ya? Terlalu mendetail orangnya. Terlalu mendetail aja gitu kan. Kita kalau kita mau apa aja gitu santai gitu. Kalau dia mendetail, harus ini, harus apa namanya? Apa ya? Harus berurutan, minta berurutan, apa ya? Pokoknya detail, bukan detail. Ya pokoknya begitu Po, harus sesuai dengan apa yang terpapa nyata gitu Po. Ya Po, ngerti ya Po ya, maksudnya apa ya?
Terus selanjutnya dari Kianti Larasati. Halo Po Kianti, cipok-cipok. Assalamualaikum Po Ika. Waalaikumsalam. Bang Sabeni kira-kira kapan balik ke Indo lagi? Asli kemarin gak bisa ketemu. Pokoknya sukses baik ya buat Po Ika dan Bang Sabeni. Kita bikin vlog mukbang ya, aku suka. Insya Allah ya Po Kianti. Kalau nggak tahun depan ya mungkin habis lebaran kali ya. Habis lebaran tahun depan. Nah, sekarang dari Ega Felix S. Halo Bang Ega, apa kabar? Terima kasih kuenya ya yang kemarin dikirim. Po mau nanya, kultur shock apa yang Po Ika masih ingat dan cara mengatasinya gimana? Tutut, kultur shock apa ya? Aduh. Bang Ega, saya bingung nih, kultur shock apa ya? Aduh, saya ngeblank nih. Aduh, Bang Ega, ntar saya jawabin ya. Ini saya mikir dulu nih ya. Ntar Bang Ega ya, saya jawab. Terus lanjut dari Beta Yanti Simamora. Halo Po Beta Yanti. Bagaimana cara Po Ika dan Bang Sabeni menyelesaikan masalah kalian berdua? Tahu Po, dan apa? Madang Po, madang. Jadi gini Po, kalau kita marah, Bang Sabeni tahu ngebabain saya pakai apa. Dia masak Indomie pakai cabai, terus bikin es teh manis. Langsung saya ciut, langsung saya makan, minum es teh manis, langsung udah saya seger lagi. Terus kita bayan lagi deh. Kalau Bang Sabeni dia kalau marah, dia mah kalau dicium dikit juga udah kok, bayan lagi. Terus dari Rizka Gustianawati. Halo Po, halo Po Rizka. Mau nanya Po, jago nggak makan pedas gitu? Bang Sabeni bisa nggak Po makan pedas atau suka gitu makanan Indo? Bang Sabeni nggak suka cuy makanan pedas. Ya paling level dia cuma 1 cabai ya. Kalau saya jago makan pedas-pedas, saya bisa makan pedas-pedas. Kalau Bang Sabeni dia doyan banget makanan Indonesia. Ada rendang, tempe, berkedel, pisang goreng, banyak dah Po ya. Terus selanjutnya dari Po Engrid Metro. Halo Po Engrid, apa kabar? Assalamualaikum Po. Waalaikumsalam Po Engrid. Po mau nanya nih, kira-kira Po selama tinggal di Swedia atau ada kemungkinan Po sama Bang Sabeni tinggal di Indonesia? Makasih Po. Oke Po Engrid, sama-sama. Jadi kita ada rencana gini Po Engrid, kalau nanti kalau kita tua itu Bang Sabeni pengen 6 bulan di Indonesia atau 3 bulan di Indonesia, 4 bulan di Indonesia, sisanya di Swedia. Jadi mungkin kita bakal tinggal di Indonesia tapi nggak setiap bulan, setiap hari, ada waktu-waktunya Po, gitu Po. Ya. Terus selanjutnya dari Luna Laura. Po tanya, jawab jujur ya, kalau berantem sama Bang Sabeni paling parah kayak gimana dan pas baikannya lagi kayak gimana? Paling parah, alhamdulillah kita nggak pernah pukul-pukulan. Kalau parah paling saya separahnya saya ya apa ya, paling ngedubrak meja. Tau kan di pintu dapur kan banyak tuh pintu-pintu. Kok saya marah langsung bang gitu, pergi deh, udah diem gitu ya. Udah jawab ya. Terus bicara baikannya udah jawab ya Po ya. Cara baikannya begitu, makan. Kalau udah makan saya emang udah. Terus selanjutnya dari Rudina, untuk dapat izin tinggal di Swedia mesti wajib belajar bahasa Swedia nggak Po? Nggak juga sih, nggak juga. Di Swedia jenis pekerjaan lowongan kerja seperti apa yang banyak dipakai atau dicari orang? Yang paling banyak cari orang sekarang itu asisten perawat Po. Asisten perawat sama guru SD yang dicari banyak di sini. Jadi kalau mau nyari ya cari itu guru, jadi guru. Kalau enggak asisten perawat yang dicari banyak ya. Ada lagi nih dari Porwood. Po Ika dan Bang Sabeni tinggal di Swedia lamanya atau udah ya, dijawab ya Po ya. Porwood tadi sama. Selanjutnya dari Irna Verina. Halo Po Irna, cipok-cipok.
Assalamualaikum Po. Waalaikumsalam Po Irna. Q&A tentang cara dapat kerja Sweden Po, sama persamaan dan perbedaan dengan Indonesia. Makasih ya Po. Cara dapat kerjaan di Sweden saya kagak tahu Po. Sorry banget nih Po Irna, saya nggak bisa ngejawab karena saya belum pernah namanya cari kerja dari Indonesia tuh buat masuk ke sini ke Swedia. Tapi suaminya Ayomi itu tahu. Nanti kalau misalnya kita live bareng sama Ayomi ya, Mpok tanya aja ya sama Po Ayomi. Persamaan dan perbedaan dengan Indonesia, persamaannya sama kita kerja, perbedaannya paling kalau di sini mah pegawai itu apa namanya apa ya? Pokoknya pegawai sama perusahaan diinin banget dah, nggak disia-siakan kayak di Indonesia gitu maksudnya. Pokoknya fasilitasnya banyak di sini. Ya Po Ina ya, maaf banget nih saya nggak bisa jawab banyak ya Po, karena saya belum pernah gitu. Saya dapat kerja juga langsung dari abang ipar kan, nggak pernah namanya saya bikin sendiri apa segala macam gitu. Jadi nggak tahu Po, maaf ya Po ya. Terus dari Putri Sarasjati, Po aku mau tanya suka dukanya nikah sama bule Sweden apa? Tadi dijawab ya Po Putri ya, suka dukanya ya itu suka dukanya ya kita di sini sama bulenya ya kali ya, maksud Putri sama bulenya kali ya. Apa ya, mungkin karena mereka emansipasinya tinggi, jadi tuh pengen semuanya sama ratain gitu kan. Jadinya yang kayak cuci mobil, ngerokin pasir segala macem ya kita harus bisa gitu maksudnya kan. Semua kerjaan dikerjain bareng-bareng, jadi kayak gitu kan. Kita mah kalau di Indonesia biasanya kalau yang ngeruk-ngeruk pasir, angkat batu itu kan cowok ya, di sini mah kagak, cewek juga gak ngangkut-ngangkutan. Nah begitu Po Putri ya. Sukanya ya boleh saya dia lebih care kayaknya, lebih care ya, lebih care aja gitu maksudnya. Selanjutnya dari Po Mary Susanti. Halo Po Mary, cipok-cipok. Apa keinginan terbesar dalam hidup Po Ika setelah menikah dengan bangsa benih? Keinginan terbesar saya itu punya anak Po Mary. Mudahan ya Po ya, amin. Pokoknya ya pengennya langgeng sampai nenek kakek. Terus pengennya tuh kalau bisa apa ya bisa haji bareng sama bangsa benih, itu aja sih. Nah, terus nih dari teman saya, Pogea Alkan di Qatar, dia vlogger juga ya dari Qatar. Nanti saya tulis nama channelnya di sini. Jangan lupa dikepoin, terus di subscribe ya. Orangnya baik banget coy, asli Bandung, orang Sunda. Dia nanya begini, nih pertanyaan saya Mama, rencana main ke Doha kapan? Bujuk buneng, Pogea cipok juga nih. Insya Allah Po, nanti ya kalau ada rezeki kita main ke Doha ya. Kalau ada rezeki kita main ke Doha, kita kumpul-kumpul bareng, kita masak bareng ya nggak Oke ya. Terus dari Po Juni Eka, Po tempat apa yang udah Po kunjungi di sana? Terus gimana suasana orang-orang di sana Po? Banyak Po Juni, saya udah hampir ya nggak semuanya sih. Suasana orang sini ramah-ramah, sumpah dah Po. Di sini orang Swedia tuh sama turis sama ini ramah-ramah beneran. Dia tuh kalau kita butuh bantuan pasti dibantu, ya pokoknya ramah orangnya Po Junieka. Terus dari Po Sri Rahayu, cuma mau nanya Mak, di Sweden ada masjid nggak? Makasih, salam dari Indo. Po Sri, di sini banyak masjid Po. Di Stockholm ada, di Gävle ada, di kota saya ada, di Göteborg ada, banyak Po masjid di sini. Dah, udah dijawab ya. Udah semua ya kayaknya. Ya, udah semua dijawab. Nanti vlog selanjutnya adalah vlog Q&A yang dari Instagram. Nanti saya bikin beda ya di vlog selanjutnya, nanti Q&A-nya. Jadinya biar kalian gak bosen ngeliat Poika begini doang ya kan. Ya udah begitu baik jawabannya ya. Poika ngucapin terima kasih yang udah ngasih pertanyaan ke Poika. Mudah-mudahan puas sama jawabannya. Astagfirullahaladzim. Aduh, jawabannya Bang Ega ini. Bang Ega Felix shock kultur. Apa ya shock kultur yang pertama? Oh iya,
Ini Bang Ega, saya tahu mereka panggil nama ke orang tua. Tuh, saya shock. Kok manggilnya nama sih? Kan dia bocah. Kok manggilnya nama sih? Kan dia baru umur 10 tahun. Begitu Bang Ega. Tadinya saya kesel gitu, bukan kesel, kaget. Bilang, songong banget lu. Kan tuan gua pada lu manggil nama, ya kan? Kita kan kalau misalnya sama yang tuan kita manggil Kak, Mbak, Sis, Om, Tante, Pak, Bu, ya kan? Kalau di sini kagak, semuanya sama rata. Mau itu bocah umur 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, itu manggil ke orang tua tuh manggil nama, coy. Kagak ada namanya halo Mang, halo Om, halo Tante, halo Encing, halo Encang, halo Abang, halo Empok, begitu. Panggilnya nama, itu yang pertama kali saya shock Bang Ega. Ya nih Bang Ega ya, makasih dijawab dari kamu. Makasih dan nanya Bang Ega ya. Pokoknya terima kasih semuanya yang udah nanya Poika. Terus dukung Poika ya. Subscribe, di like, di share, di komen. Kalau ada yang belum puas pertanyaannya, komen aja di bawah, ntar Poika jawab di bawah ya pertanyaannya ya. Terima kasih Abang Nenek Cangcing, Nyak Babe sekalian yang udah bertanya. Pokoknya cipok-cipok buat semua ya. Salam semok, salam kewer-kewer. Bye bye. Assalamualaikum.